dalam musim F1 pasti ada aja tuh tim atau pembalap yang jarang banget dibicarakan oleh fans atau jurnalis. Ya karena emang secara performa nggak terlalu menonjol-nonjol amat dan masuk TV pun jarang. Pasti ada lah, gak mungkin gak ada. Dan tim itu di musim ini, di F1 2023 yang menurut gua jarang disorot, ialah Alfa Romeo. Tim yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk Audi nanti di 2026. Dan tentu ingin terus berkembang dari 2022 dengan regulasi baru, mengingat mereka menjalani musim yang cukup oke sebenarnya di 2022. Dan meyakinkan Audi kalau mereka tuh nggak salah beli tim. Tapi, 4 balapan udah berjalan dan dapat dibilang Alfa Romeo benar-benar underperform. Nah sekarang kita akan bahas nih, ada apa dengan Alfa Romeo musim ini? Alfa Romeo mempertahankan duet Kang Molet kita Valtteri Bottas dan Kang Boba Guanyu untuk musim 2023 ini. Mengapa tidak gitu kan? Valtteri Bottas sendiri merupakan pembalap yang solid dan berpengalaman. Itu yang sebenarnya dibutuhkan sama tim papan tengah kayak Alfa Romeo ini. Lalu Zhou juga sudah membuktikan kalau dia tuh emang layak berada di F1 dan menjalani musim rookie yang oke lah dengan beberapa bad luck. Jadi dia berharap musim keduanya dapat lebih smooth dan semakin dekat dengan rekan timnya atau alias improve. Karena meskipun secara poin mereka jauh musim lalu, itu tidak terlalu menjelaskan performa asli keduanya ya. Awal musim memang Valtteri terlihat lebih nyaman dengan mobil Alfa Romeo tersebut dan mencetak beberapa poin besar, sementara Guanyu Zhou harus adaptasi. Dan Zhou sering berjalannya musim semakin dekat dengan Valtteri dan mengalahkannya beberapa kali di race dan qualifying. Tapi performa mobil mereka tidak sebagus awal musim menuju akhir-akhir musim, jadi ya susah untuk dapat poin kan. Sekarang dengan mobil C43 diharapkan mereka dapat lebih baik dari musim lalu. Di testing, mobil mereka sebenarnya cukup oke sih, sempat mencetak lap tercepat dan dua pembalap mereka memberikan feedback positif dan nyaman dengan mobil mereka. Diperkirakan mereka bakal bersaing kembali di tempat yang sama kayak musim lalu, ya sekitar P6 lah di constructor. Menuju Bahrain Grand Prix, mobil mereka ya berada di tempat yang kita semua kira. Tidak tembus Q3, namun Valtteri dapat bawa hasil baik dengan finish di posisi ke-8. Awal yang solid untuk Alfa Romeo dan diharapkan bisa lebih baik lagi di Saudi Arabia. Menuju Saudi, pace mereka masih oke, tapi masih belum cukup untuk tembus ke Q3. Nah, tapi menuju race, di sini pace mereka tuh sedikit menurun karena dua pembalap gagal meraih poin. Valtteri finish terakhir bahkan di balapan itu. Lalu menuju Australia, malah makin ke sini, makin ke sana karena dua pembalap gagal tembus ke Q2. Mulai nih muncul pertanyaannya kan, apa nih yang terjadi ke Alfa Romeo? Ya nggak juga sih, orang seperti yang gue bilang tadi, nggak ada yang ngomongin soal Alfa Romeo sejauh ini. Apa nggak kelihatan beneran mereka? Australian Grand Prix seperti yang kita semua tahu, chaos banget di akhir-akhir. Dan Guanyu Zhou mampu memanfaatkan kekacauan tersebut dan meraih poin pertamanya dengan finish di posisi ke-9. Dan Valtteri Bottas hanya mampu puas dengan posisi 11. Hasil yang oke lah, tapi masih menjadi pertanyaan, kenapa mereka sangat lelet apalagi pas race? Dan kalau bukan karena kekacauan tersebut, mungkin mereka nggak bakal dapat poin lagi di balapan ini. Kalau dilihat-lihat sih, kayaknya mereka juga memiliki masalah yang sama kayak Ferrari, yaitu tire deck yang tinggi. Mengakibatkan mereka tuh emang harus bikin pit ekstra gitu kan, karena ban mereka cepat aus. Dan ini tentu menghambat progres mereka nanti saat balapan. Nah, menuju spring break mereka tuh harus berbenah cuy, dan mencari tahu apa masalah sebenarnya, dan apa solusinya. Ya, easier said than done lah ya. Lalu kita ke Azerbaijan Grand Prix, dengan sprint weekend menggunakan format baru. Di qualifying hari Jumat, masih sama, pace mereka tuh masih so-so, bahkan Zhou gagal tembus Q2. Di sprint shootout, sepertinya sudah menggambarkan weekend mereka karena pace mereka tuh masih lelet. Atau malah bisa dibilang, di weekend ini, di Azerbaijan Grand Prix ini, mereka memiliki mobil terlelet, bahkan lebih lelet dari Williams dan AlphaTauri. Di sprint race, Zhou mampu tampil solid, tapi Valtteri malah menghilang. Di race utama, sama aja. Valtteri juga harus speed ekstra seperti gue bilang tadi, mungkin karena tire deck yang tinggi, atau emang udah hopeless jadinya melakukan hal lain ya kan. Dan Zhou mengalami masalah reliability. Aduh, ini masalah yang sama kayak musim lalu coy. Gak belajar kayaknya Alfa Romeo ini. Lah, belajarlah mereka bang. Belajar apaan? Belajar menghilang dari radar kayaknya. Yeah, exactly. 4 balapan, 6 poin terkoleksi dan berada P8 di standings. Tentu nggak sesuai harapan mereka di awal musim. Dan testing bahkan testing mereka tuh sebenarnya positif coy hasilnya. Tapi musim ini berjalan tidak positif. Pembalap mereka tuh sebenarnya juga tampil ngotot,
saling berimbang dan bekerja sama dengan baik untuk meraih hasil bagus. Ya, terkadang ada saatnya Valtteri juga suka menghilang tiba-tiba sih, dan musim lalu juga sebenarnya sama sih ya. Cuman mobilnya juga nggak mendukung mereka, dan ini yang sangat disayangkan. Sepertinya bukan hanya masalah tire deck, tapi emang tim lain juga membawa beberapa update dalam mobil mereka. Dan kalian tahu sendiri ya kan, kalau musim ini, di papan tengah tuh benar-benar ketat banget cuy. Benar-benar ketat. Bahkan gue merasa musim ini tuh nggak bakal ada tim yang berada di papan bawah. Jadi update-update kecil aja sebenarnya bisa mendorong sebuah tim ke depan. Kecuali Haas ya. Kalau mereka mah kalau dilihat dari pengalaman musim lalu atau musim-musim sebelumnya, malah makin mundur kayaknya semenjak upgrade. Intinya harapan Alfa Romeo sekarang ialah membawa upgrade-upgrade yang nantinya dapat mendorong tim mereka ke depan. Ya berharap juga tim lain upgrade-nya juga nggak segacor mereka. Tapi ya kita lihat aja lah nanti soal itu. Dua pembalap mereka, gue rasa sejauh ini Zhou itu merupakan pembalap yang terbaik dari keduanya. Dan gue bisa melihat perkembangan dia di musim keduanya. Dan harus sepatutnya seperti itu. Karena musim kedua udah nggak ada excuse lagi kalau lu tuh ada rookie gitu kan ya. Lu udah harus bisa tampil jauh lebih baik dari musim lalu. Valtteri ini ya, gimana ya? Gue ngerasa tuh makin kesini makin menurun aja deh kayaknya dia. Entah karena usia, motivasinya kurang, karena mobilnya juga jelek atau apa, gue juga kurang tahu dah. Tapi tentu kita jangan meremehkan pembalap sekelas Valtteri Bottas. Ya, walaupun dulu dia sering banget jadi wingman, tapi dia merupakan pembalap yang meraih beberapa kemenangan, pernah balapan di tim sekelas Mercedes ya, tim papan atas yang mendominasi. Dan tentu kita juga perlu ingat, pengalaman dan quali pace-nya apalagi kan, pace di quali itu juga GG banget. Nah, sekarang kita tinggal berharap aja Zhou bisa terus berkembang ya kan, dan bisa lebih dekat atau bahkan mengalahkan Valtteri Bottas musim ini. Dan Valtteri gue berharap juga bisa kembali mengembalikan performanya yang dulu. Performanya dulu tuh emang kayak gimana bang? Yaitu jadi wingman kembali. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Apakah Alfa Romeo bisa bangkit? Karena kalau gue lihat tuh mereka jarang banget disorot cuy. Tapi tentu gue melihat semua tim. Jadi semua tim gak akan ada yang lolos dari pengamatan gue ya kan. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.